Protokol kesehatan beribadah di gedung gereja. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Betania. Saya hendak menginformasikan tentang rencana kita akan melaksanakan ibadah di gedung gereja kita. Hal ini dapat realisasi karena keputusan pemerintah DKI Jakarta yang mengizinkan membuka tempat peribadahan di gedung gereja. Meskipun saat ini kita masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar. Perlu diketahui bahwa pandemi COVID-19 ini belum sepenuhnya dapat diatasi karena keterbatasan dan disiplin masyarakat yang masih sangat rendah dalam melakukan dan melaksanakan protokol kesehatan, sehingga risiko penularan masih sangat tinggi. Bahkan informasi dari kompas.com pertanggal 24 Juli 2020 bahwa semua kelurahan di Jakarta, yaitu 265 kelurahan, masuk dalam zona merah. Tidak ada lagi yang 0 kasus. Nah, dalam kondisi yang seperti ini maka kita perlu waspada dan harus memperlakukan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan itu kita harus melakukannya dan menerapkannya secara tegas. Kalau kita tidak berhati-hati dan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga penularan terjadi di dalam peribadahan, di dalam lingkungan gereja, maka bukan hanya kegiatan peribadahan di gedung gereja yang akan kembali dihentikan, tetapi anggota jemaat juga dapat mengalami trauma dalam beribadah di gereja. Karena gereja menjadi sumber penyebaran penyakit. Itulah sebabnya sangat dibutuhkan kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan yang dapat meminimalisasi risiko penularan. Sekalipun hal ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga jemaat maupun bagi para pelayan. Tapi kita tetap perlu disiplin. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita harus berhikmat dalam melaksanakan peribadahan di gedung gereja kita ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita simak dengan seksama tentang tata cara dan panduan protokol kesehatan yang harus dijalani, yang harus dipatuhi dan ditaati oleh warga jemaat pada saat akan mengikuti peribadahan di gedung gereja maupun pada saat sedang berada di dalam lingkungan gedung gereja GPIB Betania. Kriteria beribadah di gedung gereja. Berada dalam kondisi tubuh yang sehat dan tidak memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama peribadahan di gedung gereja. Bukan anak-anak layan PA, bukan adik-adik layan PT, bukan kaum lanjut usia, bukan ibu hamil dan menyusui, bukan orang yang berinteraksi dengan pasien COVID-19.
membawa Alkitab, persembahan yang telah dimasukkan ke amplop, dan tempat minum sendiri untuk menghindari kontak langsung. Mendaftarkan diri ke majelis sektor masing-masing sesuai format berikut. Tahapan memasuki gedung gereja. Jemaat diharapkan menjaga jarak pada antrian masuk ke gedung gereja. Jemaat akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Jika suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka tidak diizinkan memasuki area gedung gereja. Jemaat yang telah dicek suhu diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Jemaat yang telah mencuci tangan diarahkan untuk mengisi buku tamu. Hanya jemaat yang telah terdaftar yang diizinkan masuk. Jemaat juga akan diinfokan nomor bangkunya oleh petugas. Jemaat akan diarahkan sesuai dengan nomor bangku yang diinfokan di meja tamu. Jemaat tidak diperkenankan meminjam benda dari jemaat lain. Hal ini agar tidak terjadi kontak dengan jemaat lain. Saat memberikan persembahan, jemaat yang duduk di barisan kanan diharapkan mengisi persembahan terlebih dahulu dengan melewati lorong tengah dan kemudian kembali dari lorong samping. Setelah itu, baru jemaat yang duduk di barisan kiri. Salam persekutuan dilakukan dari depan mimbar dengan salam namaste. Jemaat kemudian membalasnya dari bangku masing-masing, baru kemudian melakukan salam namaste kepada jemaat di sekitarnya. Jemaat meninggalkan gedung gereja secara teratur dengan terus menjaga jarak mulai dari barisan paling belakang. Jemaat tidak diperkenankan mengobrol atau berkumpul di area gedung gereja setelah ibadah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita sendiri. Maka dalam kita mengikuti peribadahan di gedung gereja kita dan dalam kehidupan kita masa transisi PSBB ini, maka kita harus mengingat 3M. Rajinlah mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker kemanapun dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, termasuk di dalam ruang ibadah. Dan yang terakhir, yang M yang terakhir adalah selalu menjaga jarak. Mari kita menjaga bersama kesehatan kita, untuk diri kita dan untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Vikaris Valerie Sumlang. Jemaat yang terkasih, berbahagialah kita yang diundang Tuhan dalam ibadah rumah tangga malam hari ini. Kiranya sukacita yang sejati dan hikmat Tuhan senantiasa menaungi. Mari beribadah kepadanya. Jemaat berdiri. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Doa pembukaan. Bapa yang kudus, kami mengucap syukur dan memuji kebesaran nama-Mu, dan jadikan kami orang yang bijak supaya hidup berkenan kepadamu. Saat ini kami hendak beribadah kepadamu, menaikkan doa dan syukur kami. Kiranya ibadah ini dapat menjadi kekuatan dalam kami melangsungkan kehidupan. Inilah doa syukur yang kami panjatkan kepadamu. Amin. Pembacaan Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jemaat silakan duduk. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan kidung yang merdu. Roh Kudus terangi hati umat-Mu, agar memahami kitab yang kudus. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Allah, untuk segala hikmat, untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua boleh kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan syukur kami ya Allah, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita akan membaca dari Amsal pasalnya yang ke-9.
Amsal pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Untuk itu kita berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman, ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan kursi, di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, selamat malam. Kiranya kita dalam kondisi yang sehat. Meskipun kita berada di rumah saja, tapi kita boleh ikut ibadah secara recording pada malam hari ini. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup seringkali menunjukkan atau membuat kita untuk menentukan sebuah pilihan dalam hidup. Entah itu pilihan-pilihan yang sederhana sampai pilihan-pilihan yang sulit untuk kita pilih. Dan untuk menggambarkan tentang pilihan-pilihan dalam hidup tersebut, saya mau mengundang salah satu rekan saya untuk menjawab pertanyaan saya secara cepat. Ada 5 pertanyaan dan dia harus memberikan alasannya di akhir. Boleh saya undang rekan saya? Oke. Ya, kakak nanti akan saya berikan 5 pertanyaan. Oke. Nanti di akhir pertanyaan-pertanyaan ini kakak berikan alasannya ya. Oke. Ya, kita mulai ya kak. Oke. Diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Oke. Musik atau film? Film. Bohongin atau dibohongin? Bohongin. Mie kuah atau mie goreng? Mie kuah. Pengetahuan atau kekayaan? Pengetahuan. Oke, terima kasih. Coba kita mulai satu-satu ya. Oke. Dari diaduk atau nggak diaduk? Kenapa pilih diaduk? Ini kan lebih cenderung ke makanan ya. Iya. Jadi kalau diaduk itu makanan kita bisa langsung merasakan semua makanan dalam 1 kali gigitan gitu. Dibandingkan untuk satu-satu aku lebih suka yang 1 kali makan semuanya udah langsung kerasa. Itu Oke. masih gampang ya, pertanyaan pertama masih gampang. Musik atau film? Kenapa memilih Film. musik? Film. Film. Ah. Film karena aku lebih suka audio sama visual 1 kali ya. Jadi aku lebih suka lihat sambil mendengar ketimbang aku. Walaupun Oh. sekarang musik tuh udah ada video klipnya ya, tapi aku lebih suka film visual lah karena dan audio ya. video dan audio. Pertanyaan ketiga, bohongin atau dibohongin? Kenapa pilih bohongin? Karena dibohongin gak enak. Oke. Jadi Iya. Oke. Mie kuah atau mie goreng? Kenapa mie kuah? mie kuah karena lebih lama. Pasti semua jemaat-jemaat Betania ngerasain dah kalau makan mie kuah itu pasti lebih lama prosesnya Oh. karena ada kuahnya. Oke, terakhir pengetahuan atau kekayaan? Kenapa pengetahuan? Karena pengetahuan, ketika kita punya pengetahuan itu bisa banyak hal-hal lainnya sih. Salah satunya kekayaan itu. Ketika kita punya pengetahuan, kita bisa dapat kekayaan. Tapi kalau kita punya kekayaan tapi nggak punya pengetahuan, cepat atau lambat ya kekayaan itu akan hilang. Gitu sih. Terima kasih ya Thank Kak you. telah hadir malam ini. Thank Oke, terima kasih. Ya, jemaat sekalian, dari berbagai jawaban-jawaban atas pilihan yang tadi saya berikan, tentu seringkali kita jumpai juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mulai dari pilihan-pilihan yang mudah tadi seperti makan diaduk atau tidak diaduk, seperti memilih
makanan mie kuah atau mie goreng, atau seperti selera hidup tentang memilih musik atau film, sampai pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang apakah saya lebih mau dibohongin atau membohongi orang, atau saya memilih pengetahuan atau kekayaan. Setiap kita pasti menemukan pertanyaan-pertanyaan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Amsal berisi tentang perumpamaan 2 jamuan, yaitu untuk hidup berhikmat atau memilih hidup dalam kebodohan. 2 perumpamaan ini menggambarkan tentang jalan hidup orang bijak dan juga orang yang fasik. Secara khusus pada malam hari ini di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 berisi tentang jalan orang fasik. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 kita boleh membaca tentang bagaimana ajakan orang fasik mengajak orang-orang untuk menuju pada kefasikan, menuju kepada kebinasaan. Sedangkan pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 itu berisi tentang rangkuman dari bagaimana jika seseorang hidup berhikmat. Dan penjelasan tentang berhikmat itu masuk dalam ayat sebelumnya dari bacaan kita, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan coba bahas dari ayat ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang berhikmat bercirikan takut akan Tuhan. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ia akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ketika ia hidup berhikmat. Ia tahu bahwa Tuhan menciptakan ia untuk berkuasa atas dunia yang diciptakannya, untuk menjadi rekan sekerjanya yang nyata bagi ciptaan-ciptaan di sekitarnya. Serta orang yang berhikmat memiliki atau menjadi orang yang lebih dewasa dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Jemaat yang terkasih, hal sebaliknya digambarkan di ayat ke-13 sampai ayat ke-18. Bahwa di ayat ini ada perumpamaan tentang orang fasik yang menawarkan berbagai macam hal-hal bodoh, kebohongan, kecurangan, dan berbagai tindakan buruk lainnya. Hal-hal tersebut kemudian akan membawa diri pada jalan orang-orang fasik. Bahkan di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa jalan ini akan menuju kepada kebinasaan atau dunia orang mati. Pertanyaan bagi setiap kita, manakah yang akan kita pilih sebagai umat Tuhan? Manakah yang akan kita pilih, hidup yang berhikmat atau hidup dengan kebodohan? Menjalani kehidupan di tahun 2020 ini banyak kasus, banyak tragedi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mulai dari pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir, hingga berbagai kasus-kasus lain di media sosial atau dimanapun berada. Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 hingga saat ini belum berakhir. Bahkan kasus-kasus terus bertambah. Namun banyak juga orang yang masih bebal dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Atau kasus-kasus di media sosial yang saat ini sedang booming adalah kasus body shaming yang berakibat pada kesehatan mental seseorang. Seseorang menjadi insecure atau merasa rendah diri karena dihina, karena dicaci oleh orang-orang di sekitarnya. Saat ini banyak isu-isu yang disuarakan tentang kesehatan mental, tentang bagaimana seseorang hendaknya bijak dalam bertutur, dalam berkata, dalam bertindak, dalam menentukan pilihan dalam kehidupannya. Setiap orang memang berhak untuk mengomentari orang lain. Tapi ingat, kebebasan yang kita miliki juga terbatas pada kebebasan orang lain. Seringkali orang-orang di luar sana merasa berhak untuk mengomentari bentuk tubuh orang lain, warna kulit orang lain, penampilan orang lain, tanpa mengetahui bahwa orang tersebut juga sedang bergumul dengan apa yang dia miliki. Dengan bentuk tubuhnya mungkin, dengan warna rambutnya, dengan apa yang sedang dia alami.
Tapi kita atau orang-orang di luar sana seringkali dengan mudahnya mengomentari bahwa kok kamu gendutan, kok kamu kurus sekali, kok kamu menghitam, atau berbagai komentar-komentar lain yang membuat orang merasa kurang percaya diri. Oleh sebab itu mari kita berhikmat untuk bertutur dan berkata, memilih dan memilah hal mana yang patut kita bicarakan kepada orang lain. Tidak menentukan standar diri kita kepada orang lain. Kasus-kasus seperti orang yang bebal akan kasus COVID-19 dan juga orang yang masih mengomentari orang-orang di sekitarnya sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita mulai hidup untuk berhikmat dalam memilah dan memilih apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita suarakan dalam kehidupan kita. Sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, yang perlu kita lakukan dalam kondisi saat ini adalah berjaga-jaga. Di masa pandemi saat ini, di kondisi yang rentan akan virus, mari kita taati protokol kesehatan yang ada. Marilah kita bijak dalam bertindak, memilih dan memilah kemana kita harus pergi, apakah itu penting atau tidak, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kesehatan mental, body shaming, mari kita menjaga tutur kata kita dalam bertindak, menulis atau mengunggah sesuatu di media sosial kita atau dimanapun kita berada. Belajar untuk bijak dan peka pada orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya untuk kebahagiaan diri kita saja, tapi kita juga peduli pada sesama kita. Dengan memilih dan memilah yang terbaik yang bisa kita lakukan, agar itu tidak menyakiti orang lain. Dari situ kita akan belajar untuk peduli pada kondisi orang lain yang tidak selamanya dapat kita samakan dengan kondisi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, Saudara sekalian, tentukanlah pilihan, jadilah orang yang bijak dan jadilah versi terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita tanpa melukai orang-orang di sekitar kita. Pilihlah hidup berhikmat dan janganlah mau untuk mengikuti undangan kebodohan orang-orang fasik. Tuhan memberkati setiap pilihan kehidupan kita. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh senantiasa menguatkan kami, untuk senantiasa hidup berhikmat dan takut akan Tuhan, untuk memilih kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami dengan sebaik-baiknya yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya setiap kami mampu menerapkannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Ya Allah yang baik, kami juga mengucap syukur untuk jemaat kami yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran maupun perkawinan di minggu ini. Kiranya tangan kasih-Mu boleh menuntun setiap mereka untuk mensyukuri tahun baru yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ucap syukur, terima kasih juga untuk setiap kami yang boleh bertugas dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan yang boleh sertai, boleh pimpin, menyertai setiap kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-Mu, GPIB Betania. Kami berdoa bagi setiap pelayan yang boleh melayani, pendeta, para majelis, unit-unit misioner, pengurus pelkat, karyawan, karyawati, koster, penjaga malam, dan setiap kami yang boleh terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu. Kiranya Tuhan turut serta dan memberkati setiap kehidupan para umat-Mu ini. Ya Allah yang baik, mengucap syukur juga untuk pemerintah bangsa kami, bangsa Indonesia yang boleh Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah kehidupan yang boleh Tuhan rancangkan bagi kehidupan kami. Dan inilah doa dan syukur yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, dengan rendah hati dan ketulusan, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pesan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan
Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Bapa Maha Kudus, inilah persembahan syukur kami. Jadikan kami orang yang berhikmat dan kami selalu mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami, Tuhan, dan jadikanlah kami saluran berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warta Sektor, Rabu 16 September 2020. Pertama, ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 23 September 2020 dilaksanakan secara virtual. Kedua, ibadah Pelkat terpadu besok tanggal 17 September 2020, Pelkat PKP, PKB, dan PKLU dilaksanakan secara virtual. Ketiga, ibadah Pelkat GP 18 September 2020 dilaksanakan secara virtual. Ucapan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Valerie Sumlang, pemusik, pemandu lagu, dan tim IT, juga Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ritual ini dengan melanjutkan ibadah yang aktual dengan senantiasa berhikmat dalam setiap peziarahan iman kita. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber hikmat senantiasa merahmati kita dengan hikmat dari-Nya sepanjang masa. Kiranya Yesus Kristus Sang Mesias senantiasa memberikan kekuatan dan keselamatan dalam setiap perjalanan iman kita bersamanya. Kiranya Roh Kudus Sang Penjaga senantiasa menaungi engkau yang setia berharap kepadanya, serta ketiganya yang esa senantiasa memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya.